Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas untuk tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang bertema Kerja Tim bagi Mutu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nurdia Septaningtia. Saya berasal dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, program pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk belajar manajemen mutu terpadu yang dipandu oleh Ibu dosen Profesor Dr. Novianti Jafri, MPDI dari Universitas Negeri Gorontalo. Pembahasan pertama yaitu why do we need team? Mengapa kita membutuhkan tim? Pertama, karena pemikiran dari 2 orang lebih baik dari 1 orang. Konsep sinergi 1 tambah 1 bisa jadi lebih dari 2. Artinya, hasil keseluruhan jauh lebih baik daripada jumlah bagiannya. Anggota tim saling mengenal dan percaya. Artinya, anggota akan saling membantu untuk mewujudkan tujuan akhir itu tersendiri. Yang keempat adalah kerjasama melahirkan komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah karakteristik tim. Pertama, ada kesepakatan terhadap misi tim. Kedua, semua anggota mentaati peraturan yang berlaku. Ketiga, ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. 4, adaptable pada perubahan. Jadi mereka bersepakat untuk mewujudkan misi tersebut dan beradaptasi pada perubahan apa yang terjadi. Mungkin tidak jadi setiap kita akan mencapai tujuan pasti akan ada hambatan dan lain-lain. Lalu hal-hal yang menghambat timbulnya tim yang baik. Pertama, komunikasi yang tidak lancar. Kedua, munculnya konflik dari sesama anggota tim dan lain-lain. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pentingnya kerja tim dalam pendidikan. Tinjauan idealnya pertama, yaitu kerja tim merupakan kekuatan nyata dalam membentuk informasi dan menciptakan nilai-nilai baru yang diinginkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Kedua, kerja tim terbukti efektif dan langkah awal institusi pendidikan untuk memiliki fondasi kuat dalam membangun total quality management. Ketiga, memberikan kesempatan luas kepada semua pihak untuk terlibat memberikan potensi yang dimiliki dalam mencapai sebuah kesempurnaan dalam proses pendidikan. Keempat, dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama, terkontrol, dan terkendali terhadap kesepakatan mutu pendidikan yang dibangun. Kedua, tinjauan aktualnya. Pertama, aplikasi tim seringkali dibatasi hanya sebatas fungsi kurikulum dan manajemen yang tidak difungsikan dalam institusi dan kurang mendapatkan kesempatan yang luas seperti mempertanggungjawabkan suatu kelemahan. Kedua, terfokus pada titik tujuan akhir. Ketiga, aplikasi tim seringkali memperlihatkan suatu kondisi yang kontraproduktif antar tingkatan hierarkis fungsionalisasi tim kerja tim. Lalu, organisasi pendidikan tidak akan terkelola dengan baik apabila tim kerja yang tidak produktif pada umumnya memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, tujuan yang tidak jelas. Jadi, sebelum kita membentuk tim kerja, misalkan kita membahas pembahasan tertentu, ada tujuan yang sudah jelas, ada tujuan yang telah ditentukan. Kedua, pembagian tugas yang ambigu. Jadi, supaya produktif apa? Tugas dibagi dengan jelas, misalkan si A mencari kurikulum yang terbaru up to date atau seperti apa. Ketika motivasi yang tidak terbangun dan konflik yang tidak fungsional, tim kerja sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan secara kolektif di mana anggotanya bekerja secara sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ciri-ciri tim yang efektif itu yang seperti apa? Adalah anggota tim berpartisipasi secara aktif dan positif. Kedua, komunikasi yang harmonis, aktif mendengar, dan memberi umpan balik. Artinya, jika terjadi suatu rapat, anggota tim atau mungkin anggotanya, seseorang tersebut harus aktif mendengar dan memberikan umpan balik. Ketiga, siap mengambil resiko. Keempat, fokus pada tujuan utama. Kelima, anggota percaya dan patuh pada keputusan tim.
Yang berikutnya adalah anggota tim mengambil inisiatif untuk keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tim. Jenis-jenis tim tersendiri ada 4, yaitu gugus kendali mutu, yaitu tim yang terdiri dari 5-11 orang yang berasal dari departemen yang sama, bertemu beberapa jam dalam seminggu untuk berdiskusi membahas peningkatan kualitas, efisiensi, dan perbaikan lingkungan kerja. Jadi, sebaiknya tim tersebut dibagi menjadi beberapa orang. Satu tim misalkan minimal harus beranggotakan 5 orang. Nanti setiap satu kelompok tadi akan membahas sesuatu masalah. Jadi kinerja dari tim tersebut akan maksimal untuk mencapai tujuan akhir yang pastinya saling menguntungkan dan ketergantungan antara pembahasan satu dengan pembahasan yang lain. Kedua, tim kerja yang mengelola sendiri. Tim kerja yang dikelola sendiri dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, tim lintas fungsional, karyawan dari level yang sama, berbeda area atau unit kerja, namun bekerja sama untuk mencapai tujuan atau tugas tertentu. Contoh kegiatan proyek, kepanitiaan, organisasi, dan sebagainya. Jadi, artinya apa? Tujuan akhir itu pasti ada satu. Tapi setiap kelompok tadi yang dari tingkat atau area unit yang berbeda, bekerja sama untuk mencari tujuan yang terbaik dari pembahasan yang akan dibahas. Keempat yaitu tim virtual. Dengan menggunakan IT, tim ini menyatukan anggota yang secara fisik berjauhan untuk bersama mencapai tujuan. Jadi meskipun terhambat oleh jarak dan lain sebagainya, seperti program pertukaran mahasiswa Merdeka sendiri, itu kan dari berbagai daerah mahasiswa yang berbagai univ dan lain sebagainya, berbeda budaya dan lain-lain. Tapi itu tidak akan menghambat adanya tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa untuk program Merdeka ini? Yaitu untuk menciptakan pendidikan mutu yang terbaik semaksimal mungkin. Jadi misalkan ada kurikulum yang berbeda atau mungkin fakultas atau prodi pembahasan dan lain yang berbeda, setiap mahasiswa yang ada di Indonesia itu pasti pemerintah juga menginginkan hal yang sama yang terbaik untuk mereka semua. Jadi meskipun terkendala oleh jarak, kita masih bisa menggunakan teknologi IT yang harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan akhir tadi. Selanjutnya adalah keterampilan penting bagi anggota tim, yaitu pertama listening atau mendengar. Jadi setiap anggota tim wajib bagi mereka untuk saling mendengar apapun yang anggota lain membahasnya. Jadi misalkan ada seseorang yang presentasi atau dan lain sebagainya, itu kita sebagai anggota harus menjadi pendengar yang baik. Kedua adalah questioning atau bertanya. Jadi misalkan dengan kita bertanya itu tidak melulu kita tidak tahu atau tidak paham dari pembahasan tersebut. Namun dengan kita bertanya akan menggali informasi yang lebih mendalam mengenai apa yang akan dibahas atau yang sedang dibahas tersebut. Pastinya akan membantu untuk pihak lain yang mungkin malu bertanya untuk mencari jawaban dari apa yang ada di pikirannya, seperti itu. Yang ketiga adalah persuading atau mempengaruhi. Jadi setiap ada presentasi atau apapun, kita juga harus mempengaruhi seperti apa. Misalkan kita sebagai seorang yang presentasi harus bisa mempengaruhi anggota yang lain untuk berpikir aktif mengenai pembahasan yang dibahas tersebut. Selanjutnya adalah respecting atau menghormati. Menghormati dalam hal seperti apa? Setiap kita sebagai anggota tim, kita harus menghormati mungkin perbedaan pendapat dari satu teman kita atau anggota tim kita dengan teman dari anggota tim kita yang lain. Tidak mungkin dari beberapa orang tersebut mempunyai pemikiran yang sama. Pasti ada pro dan kontra setiap tujuan atau pembahasan yang sedang dibahas tersebut. Selanjutnya adalah helping atau menolong. Menolong dalam arti sebagai apa? Setiap tujuan itu kan pasti akan ada yang namanya hambatan. Dan bagaimana kita membantu sesama anggota tim kita untuk mencapai tujuan akhir. Misalkan pembahasan ini tidak mencapai kesepakatan, harus masih terkendala dengan permasalahan sebab dan akibat dan lain-lain. Kita sebagai anggota tim wajib untuk menolong sesama anggota tim kita agar mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah sharing atau berbagi. Jadi kita sebagai anggota tim juga tidak boleh pelit informasi. Artinya kita berbagi apapun informasi yang kita dapat atau kita pikirkan atau kita peroleh
untuk mencapai tujuan akhir. Tujuannya apa? Untuk mencapai hasil mutu dari mutu pendidikan yang terbaik dari yang terbaik. Terakhir adalah participating atau berpartisipasi. Jadi kita harus aktif berpartisipasi dalam anggota tim. Utamanya adalah pendidikan mutu terpadu tadi. Jadi mencapai kualitas mutu yang baik dalam konteks pembahasan mutu pendidikan itu kita harus aktif berpartisipasi untuk menghasilkan pendidikan atau mutu dari pendidikan itu tersendiri. Selanjutnya, tips untuk kerja tim bagi mutu pendidikan. Ini karena kita membahas tentang mutu pendidikan. Yang pertama adalah lembaga pendidikan. Di sini ada perguruan tinggi, sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Yaitu secara periodik mengadakan kegiatan untuk membangun tim, seperti kegiatan training, seminar, diskusi, dan silaturahmi, dan lain-lain. Jadi supaya mutu tersebut mutu pendidikan menjadi baik atau sangat baik, menjadi lebih baik, dan selalu lebih baik, itu dari lembaga pendidikan sendiri, misalkan sekolahan kita atau universitas kita, itu sering mengadakan kegiatan untuk membangun tim, seperti seminar, diskusi, webinar, itu kan bisa menjadi sesuatu perantara atau penyalur. Jadi mahasiswa akan aktif berperan, tidak hanya pada orang atau pimpinan mutu seperti kepala sekolah, staf, guru, dan lain-lain, tetapi mahasiswanya atau pihak para pelajarnya juga ikut aktif dalam setiap kegiatan. Pastinya akan membangun pemikiran yang positif bagi mereka untuk menjadi seseorang yang berkualitas atau pelajar yang berkompeten. Kedua, yaitu adakan pertemuan unit kerja untuk mengevaluasi proyek-proyek, memantau kemajuan, dan mengkoordinasikan langkah tindak lanjut. Artinya apa? Jadi unit kerja itu kan ada macam-macam. Jadi ada guru, ada kepala sekolah, ada staf atau TU untuk saling berkoordinasi, membangun, memantau, mengevaluasi proyeknya apa, itu mahasiswa yang mempunyai kualitas tinggi atau kompeten tadi. Misalkan ada seorang mahasiswa yang terkendala biaya, jadi staf-staf yang lain akan mungkin membuat program beasiswa yang di situ akan dibuatkan dibantu untuk membiayai asalkan mahasiswa tersebut mempunyai nilai tambah, maksudnya ada nilai batas minimal selama beberapa periodik atau semacamnya. Ketiga, tindak lanjuti setiap kesempatan yang ada secara menyenangkan. Jadi setiap ada kesempatan itu pasti mahasiswa kan dimotivasi untuk selalu senang. Misalkan diberikan tugas, jadi kita sebagai mahasiswa juga senang karena ada kesempatan untuk sering belajar, karena jika tidak ada tugas juga pasti kemungkinan dari pihak mahasiswa sendiri belum tentu membuka materi atau dan lain sebagainya. Lalu bila tim berhasil mencapai target tertentu, rayakan, beri reward, dan syukuri. Misalkan ada mahasiswa yang berprestasi, jadi dikasih reward, bisa dikasih beasiswa atau dikasih sertifikat atau diadakan seperti upacara. Jadi ada upacara di situ, misalkan upacara bendera, itu ada penyambutan, dirayakannya seperti dipanggil anak-anak yang berprestasi tadi. Jadi otomatis kan dari mahasiswa yang lain juga akan termotivasi untuk menjadi seorang atau mahasiswa yang berkualitas, atau mungkin dari guru-gurunya juga misalkan mampu menghasilkan anak-anak yang kompeten, itu diberikan reward, dikasih tunjangan atau dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah lingkaran mutu. Bagi sebagian orang, mutu sinonim dengan lingkaran mutu. Lingkaran mutu merupakan ciri penting dari metode kontrol mutu terpadu Jepang. Filosofi Total Quality Control Jepang sebenarnya merupakan perpaduan antara ide-ide kontrol proses statistik Deming dengan lingkaran mutu, yakni pertama pengalaman pelajar, kepemimpinan, tim kerja, strategi, motivasi staf, evaluasi alat-alat mutu, dan sistem. Lingkaran mutu.
Lingkaran mutu dipertimbangkan sebagai bagian penting dari proses mutu di Jepang, akan tetapi tidak di Barat. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan budaya industri di Barat. Lingkaran mutu memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, memberi kontribusi pada peningkatan dan pembangunan pendidikan. Kedua, menghormati kemanusiaan dan membangun sebuah kebahagiaan yang layak serta wilayah kerja yang bermanfaat. Ketiga, melatih kemampuan manusia secara maksimal dan mengurangi kemungkinan yang terbatas. Artinya, lingkaran mutu ini akan terus, siklusnya akan berputar terus. Jadi, pertama bisa memberikan kontribusi, otomatis akan menghormati adanya kemanusiaan, wilayah kerja yang bermanfaat, dari adanya evaluasi, motivasi dari staf, alat-alat mutu, alat-alat bantu yang lainnya, sistemnya seperti apa, juga akan melatih kemampuan manusia secara maksimal dan mengurangi kemungkinan yang terbatas. Artinya akan memberikan kemampuan yang semaksimal mungkin dan mengurangi keterbatasan. Misalkan mereka awalnya menjadi seorang yang tidak produktif menjadi seorang yang produktif. Tidak harus dari ini penerima pendidikan atau pelajar, tapi juga dari staf-staf yang lain. Selesai. Alhamdulillah selesai pada pembahasan kali ini tentang kerja tim bagi mutu pendidikan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah tutur kata atau pembahasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.